Sahabat wirausaha muda, jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas, walaupun toko kelontong, tapi tidak semua yang dijual adalah bahan kelontong. Simak terus dan jangan lupa di subscribe channel saya bagi yang belum subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Baik, kita lanjut. Kenapa saya bilang walaupun toko kelontong, tapi teman-teman jangan hanya berpaku pada bahan-bahan kelontong saja. Karena kalau kita terlalu terpaku atau terlalu berharap bisa dapat untung banyak di bahan kelontong, itu toko kita tidak akan cepat berkembang. Bagaimana juga kita harus ada barang-barang lain yang kita jual di toko kelontong kita. Tentunya harus dengan tempat yang memadai. Sekedar informasi, saya hari ini juga sudah siap mempersiapkan toko baru saya yang di sebelahnya pas berdempetan. Jadi toko sebelahnya itu saya menjual martabak dan ayam penyet sama minuman anak-anak. Jadi di situ ketika ada yang membeli ayam penyet atau martabak, orang itu otomatis menunggu. Dan kebanyakan dari pelanggan ketika menunggu selalu membeli bahan pokok lainnya di toko kelontong. Jadi dengan kata lain, barang lain yang kita jual itu adalah penunjang agar pelanggan menarik ke toko kita. Jadi ketika orang lain membeli ayam penyet dan mereka tunggu, mereka teringat, oh di rumah saya gulanya sudah habis, lantas mereka membeli gula. Dan pendapatannya di usaha ayam penyet itu pendapatannya besar, labanya juga besar dibandingkan dengan usaha kelontong, apalagi yang harga pasarannya, harga kita belinya akhir-akhir ini sudah sangat mahal. Tentu dengan harga yang sangat mahal, kita juga tidak bisa menaikkan harga terlalu tinggi, karena itu akan membuat para pelanggan kita lari ke toko lain. Oleh karena itu, saran saya, teman-teman yang ada ruangan kosong, teman-teman bisa manfaatkan ruangan tersebut. Bisa jualan pulsa ya. Jadi jualan pulsa juga dia tidak membutuhkan tempat banyak, cuma butuhnya adalah pamflet beserta harga pulsa yang bersaing di situ. Misalkan harga pulsa yang 80.000 kita jual 78.000, itu sangat bersaing dan orang tertarik ke toko kelontong kita. Hal-hal seperti ini kelihatannya kecil tapi itu berdampak besar. Kemudian martabak. Kalau saya di sini jualan martabaknya kayak martabak omelet gitu. Jadi bahannya tidak basi atau tidak bisa dipakai selalu, ya kan. Jadi tinggal disimpan di kulkas, kemudian bahan itu tidak akan terbuang. Jadi yang ingin saya katakan, juallah barang-barang penunjang lainnya yang tidak terbuang tapi bisa dipakai. Misalkan pinggal itu bisa dipakai. Kalau misalkan mau jualan mie ya, di sampingnya ada rak mie, itu jualan mie-nya harus yang mie bisa kita pakai ulang, misalkan kayak mie instan. Nah, kemudian teman-teman juga harus memperhatikan tempat. Kalau misalkan tempatnya tidak memadai, itu jangan jual barang-barang selain jualan kelontong. Misalkan toko kalian itu kecil, ya kan? Terus kalian jualan mie di dalamnya, jualan air, jualan kopi di dalamnya, itu tentu akan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap toko kalian. Tapi kalau kopi rentengan itu saya rasa di semua tempat, karena dia tidak membutuhkan tempat besar, saya rasa itu bisa. Cuman harus diperhatikan tempat
duduknya saja, tempat nongkrong. Jadi kalau di desa seperti di kampung saya itu lebih kepada orang nongkrong kalau duduk. Jadi ketika mereka nongkrong, kita laku kue basah itu. Jadi kita bisa menerima penitipan kue dari masyarakat sekitar dengan tidak langsung kita untuk menarik pelanggan yang berbelanja bahan-bahan kue di tempat kita. Misalkan si A membuat kue risol, jadi ketika dikasih titip di toko kita, di warung kelontong kita, itu mereka juga otomatis membeli bahan-bahan tepung, bahan-bahan kue juga di tempat kita, dan itu sangat efektif juga dalam menarik pelanggan, dan itu keuntungannya juga lumayan banyak, dan bisa membuat orang yang duduk atau teman-teman kita yang duduk di toko kelontong kita itu akan betah karena tersedianya bahan makanan. Nah, untuk selanjutnya minuman yang tadi saya singgung, yaitu kopi rentengan, itu juga harus tersedia tempat yang memadai. Nah, dan kalau di tempat saya itu saya batasi, maksudnya kalau mereka mau untuk sharing ilmu bisa, tapi kalau untuk mereka untuk duduk main game atau judi online, itu saya sangat tidak kasih izin, dan langsung saya tulis di situ bahwa dilarang main domino dan sebagainya. Bukan masalah mencampuri urusan pribadi orang, tapi ini adalah sudah masuk ranah di mana kita mencari rezeki. Jadi kita tulis saja, urusan orang itu mau patuh atau tidak, kita tegur berapa kali. Kalau memang mereka tidak enak hati dalam kita tegur, ya bagaimana kan. Jadi kita harus kita buat teguran dulu, tapi kalau mereka juga tidak menggubrisnya, kita ya pasrah semua. Kita hanya bisa berdoa semoga mereka bisa mematuhi atau mematuhi peraturan di tempat kita. Jadi begitu. Kemudian beralih lagi ke menarik pelanggan. Teman-teman juga bisa memberi diskon ya bagi pelanggan kita yang sudah sering berbelanja di tempat kita. Kemudian ada cara kedua lagi, teman-teman bisa memberikan mereka hadiah, karena kan setiap barang-barang snack itu ada yang hadiah-hadiah kecil, misalkan kayak gelas, kayak piring, atau yang lebih besar itu kayak wajan. Itu daripada kita pakai kita ambil dan tidak terpakai, lebih baik itu dikasih ke pelanggan yang sudah sering berlangganan di tempat kita, karena bagaimanapun mereka juga pelanggan kita, jadi harus kita rawat baik-baik. Jangan sampai mereka tersinggung dengan ucapan kita atau dengan cara kita menagih uang dan sebagainya. Itu harus kita pelajari baik-baik. Baik teman-teman, mungkin untuk saat ini, untuk kesempatan ini saya hanya bisa memberikan beberapa tips agar toko kelontong kita disukai atau disenangi oleh banyak pelanggan. Ya baik, sekedar informasi, hari ini saya juga sudah banyak sekali bahan yang habis ya. Sudah habis, rokok juga sudah habis, karena saya barusan banyak sekali habis untuk pembukaan toko sebelah. Nah, ini dia toko sebelahnya. Ini sudah siap. Ini pun masih berantakan ini. Itu juga AC masih berantakan. Barang-barang banyak yang kosong ya. Mungkin ini memang agak terganggu secara ekonomi sebenarnya kalau teman-teman kurang dana ya, kurang
modal sebaiknya jangan ditiru seperti saya untuk langsung membuat toko di sebelahnya. Cuman karena saya ada pegangan dana, jadi saya bikin walaupun tidak saya tambah untuk modal modal untuk beli barang di warung saya. Saya mau lihat secepat mana saya bisa memutar modal yang sudah saya pakai itu untuk pembangunan seberapa lama. Nah, ini saya akan mencoba untuk melihat. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu ya, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.